Bersumsum di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya selaku moderator. Izin memperkenalkan nama-nama kelompok kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Ani Sintia, yang kedua Desi Romadona, yang ketiga Dea Merta Jorika Asmi, dan yang keempat saya sendiri Davito Agis Pratama. Sebelumnya yang terhormat Bunda Indah Fajriani, MC Psikologi, dan kawan-kawan semua yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati Allah semua, amin. Sebelum kita memaparkan video materi yang akan kita sampaikan, ada baiknya kita menyimak dulu pengertian dari asesmen wawancara. Apa sih itu asesmen wawancara? Bisa untuk menyimak video berikut ini. Asesmen dengan teknik wawancara atau interview. Pemahaman wawancara atau interview. Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Nah, ada juga tujuan dan fungsi wawancara. Yaitu tujuan wawancara yang pertama ada untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua ada untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, fungsi wawancara yang pertama ada sebagai metode primer, yang kedua sebagai metode pelengkap, yang ketiga sebagai kriterium. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, menurut responden interview. Dibagi menjadi 2, yaitu interview langsung dan tidak langsung. Yang kedua, menurut prosedur interview. Dibagi menjadi 2, yaitu interview terstruktur dan tidak struktur. Yang ketiga, menurut situasi interview. Dibagi menjadi 2, yaitu interview formal dan informal. Dan yang keempat, menurut perencanaan interview. Dibagi menjadi 2, yaitu interview berencana dan insidental. Wawancara sebagai alat penilaian. Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, yakni yang pertama, tahap awal pelaksanaan wawancara, bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Kedua, penggunaan pertanyaan. Setelah kondisi awal cukup baik, barulah diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. 3. Pencatatan hasil wawancara. Hasil wawancara sebaiknya dicatat saat itu juga supaya tidak lupa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan wawancara sebagai penelitian. Keuntungannya, 1. Wawancara dapat memberikan keterangan keadaan. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. 2. Wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. 3. Wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. 4. Data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. 5. Ini yang terakhir, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dan objek. Tadi sudah kita jelaskan keuntungannya, sekarang kita menjelaskan tentang kelemahannya. Yang pertama, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan kemampuan individu yang diwawancarai. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. 3. Wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancaranya. 4. Yang terakhir, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Nah, baik, selesai sudah pengertian dari video pengertian asesmen yang sudah disampaikan kawan kelompok tadi. Semoga semua yang menyimak video ini sudah mengerti apa sih tahapan-tahapan asesmen wawancara dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menyimak dari pengertian kawan-kawan semua tadi, di sini kami akan memaparkan video praktek
praktek langsung dari asesmen wawancara ini. Ya, semoga semuanya paham dan dapat mudah dimengerti. Anisintia, silakan masuk. Sebelumnya saya tidak ada sama dulu. Langsung saja ya, boleh Anda perkenalan terlebih dahulu siapa Anda? Ya, baik, izin memperkenalkan diri ya Bu. Saya Anisintia dengan alamat Jalan Sukarno Atas, PID 2, RT 012, Panjang Barat. Bisa Anda jelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan? Baik, untuk kegiatan saya itu bisa mengoptimalkan tugas diberikan dan bekerjasama dalam suatu UKM. Dan pengalaman saya kurangnya hobi saya mencari suatu informasi baik di sosial media atau tertulis. Untuk di waktu luang saya suka mencari suatu informasi. Baiklah, bagaimana kamu melihat 10 tahun ke depan di diri Anda sendiri? Baik, untuk 10 tahun ke depan, ketika saya lulus dari instansi ini, saya ingin melanjutkan S2, yaitu di suatu kota, yaitu Jakarta atau Malang. Sebelumnya dari mana Anda mengetahui informasi mengenai kampus ini? Baik, untuk informasi terkait instansi ini, saya dapatkan dari brosur ataupun sharing. Baiklah, boleh Anda jelaskan mengenai alasan Anda masuk ke kampus ini dan lebih spesifik lagi mengenai jurusan yang Anda inginkan. Ya, jadi alasan saya masuk kampus ini adalah yang pertama jurusannya itu mengenai suatu karir yang ingin saya capai. Terus untuk jurusannya juga sesuai gitu karena saya ingin menjadi konselor muda. Baiklah, oke. Apa saja yang telah Anda ketahui mengenai kampus ini? Untuk mengetahui kampus ini yaitu kampus ini adalah suatu kampus yang dimana kampus hijau dan prestasinya juga banyak. Lalu untuk mengenai kampus dan jurusan juga terpilih gitu kan, dan jurusan juga termasuk dalam bidang saya, dan insya Allah saya sangat tertarik banget dengan bidang tersebut. Sebelumnya, jurusan apa yang Anda minati dan menjelaskan seberapa besar minat Anda di dalam jurusan tersebut? Baik, jadi seberapa besar jurusan yang saya minati yaitu sesuai lah ya sama apa yang ingin saya capai, yaitu ingin menjadi konselor muda, yaitu di bidang pendidikan Islam. Lalu pencapaian saya dalam hal tersebut sangat-sangat menginginkannya. Bahkan apa yang kamu pelajari di jurusan ini, lalu bisa Anda jelaskan pekerjaan apa yang Anda inginkan setelah lulus di jurusan Anda? Yaitu untuk mengetahui ya tentang mengetahui karakteristik pola pikir seseorang, lalu untuk membina hubungan terhadap orang-orang sekitar gitu, terus membimbing orang-orang ataupun membantu dan memberikan solusi. Terus untuk mengenali bidang pekerjaan selanjutnya, insya Allah saya ingin menjadi konselor muda yang dimana bisa untuk menyambi jadi dosen suatu universitas juga, lalu menjadi konselor muda. Baiklah, mungkin cukup wawancara interview kali ini. Semoga kedepannya kamu akan lolos dalam seleksi kampus ini. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu. Ya, baik. Setelah video dipaparkan tadi, mungkin teman-teman semua sudah paham, insya Allah. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua dan dapat mudah dipahami. Terima kasih buat Bunda Indah sekali lagi selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen.
Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan itu datang dari saya pribadi, bila ada kebenaran itu datangnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tidak ada konflik, tidak menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.